Oke, assalamualaikum dan sanak minang orang awak dimanapun anda berada. Kembali lagi bersama saya dan tentunya masih dalam program yang sama, Otaki, Otak Terkini Podcast and Review. Kita sudah kedatangan bintang tamu pada hari ini. Spesial sekali ini ya, cantik sekali. Masih cantik istri saya kalau menurut saya pribadi. Tapi sebelum kita kenalkan siapa dia, sebelum kita bincang-bincang dengan dia, kita lihat dulu video berikut ini. Oke, pemirsa Otaki, langsung saja kita kenalkan bintang tamu kita pada hari ini yang alhamdulillah sudah bersedia duduk di depan saya. Seperti yang saya bilang tadi, tidak cantik tapi manis. Yang cantik itu istri saya dan yang manis itu juga istri saya. Dua-duanya cantik dan manis. Ini nggak bisin durasi aja ini sebenarnya. Oke. Putri Pratiwi ya? Iya, Putri Pratiwi. Oke. Saya panggil Putri Pratiwi, Iwi, Puput. Manggil Iput aja biar lebih akrab. Oke, jangan terlalu akrab ya. Takutnya nanti sayang kan? Enggak, bukan sayang, abang tadi minjam duit. Oh, minjam duit. Kalau udah minjam duit akhirnya sayang. Oh. Sayang untuk dikembalikan ya. Udah biarin aja. Oke, Putri ini salah seorang mahasiswi di Stekip Abdi Pendidikan Kota Payakumbuh ya. Iya, Yang kemarin juga ikut di sini dan menjadi host saat ada studi banding ya, ada workshop seminar lah ya, Iya. semacam itulah kegiatan kita kemarin di jurusan apapun. Bahasa Indonesia. Bahasa Pendidikan Indonesia. Bahasa Indonesia. Oke, kenapa ini ya? Kita basa-basi dulu lah ya. Iya. Aslinya dari mana ini? Aslinya kalau sini pendatang. Pendatang? Iya, aslinya orang Jawa. Orang Jawa aslinya. Iya, Ibu aslinya Jawa. Ibu Jawa, bapak Jawa. Oke, lahirnya di sini. Lahirnya di sini. Wah, orang Minang ini. Iya, cuma apa lahirnya di sini darahnya nggak dengar. Oke, berarti masih sering ke Jawa nggak pulang kampung? Ke Jawa udah nggak ada, cuman ke Riau soalnya ibu kan campuran Riau sama Jawa. Oh, campuran Melayu sama Iya. Jawa. Oke, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Tengah. Jawa Tengah. Wonogiri. Oke, ya. Jawa Barat mungkin ya, Sunda di sana ya. Ini Jawa. Wonogiri. Oke. Iya. Nah, Putri ya. Hmm, Put. Jurusan bahasa ya. iya. Kenapa memilih jurusan bahasa? Karena dari kecil suka belajar bahasa, lebih suka kayak mengekspresikan apa-apa itu di tulisan atau enggak pengennya berkarya aja gitu. Bukan berarti jurusan yang lain enggak ya, tapi Enggak. lebih senangnya ke bahasa aja gitu. Oke, lebih Kayak senang buat ke puisi bahasa. atau apa gitu. Puisi, nyanyi, Iya. bikin artikel, pidato, ceramah Iya. segala macam ya. Mm-mm, Oke, Putri asli dari Jawa ya. Iya. Nah, yang saya tahu ini Putri ini mahasiswi salah satunya yang sangat aktif di kampus dan juga di luar kampus ya. Insya Allah lah. Insya Allah lah ya. Apalagi biasanya ini ya, yang jauh-jauh ini yang malah aktif, yang malah merasa dia ini harus di tempat orang harus aktif ya. Ini ya. Karena Putri sendiri kita tuh harus berguna dimanapun kita berada gitu. Oke, ini keren sekali ini ya. Put, Apa bang? apa ya? Waduh, ini keren nih. Kamu yang kayak gini keren nih daripada. Iya, oke bang. Akhirnya saya bingung kan. Ini nggak banyak lagi kerjaan saya jadinya. Oke, Put. Saya kasih tahu dulu ya ke pemirsa, Putri ini mahasiswi yang aktif. Nih ya, sudah kasih tahu sebelumnya ya. Iya. Kenapa ini harus aktif ya, Put? Nggak aktif juga kan nilainya juga segitu. Nggak mempengaruhi nilai, nggak mempengaruhi karir. Tapi kenapa harus aktif di kampus? Host bisa, nyanyi bisa, nari bisa. Bahkan yang saya tahu Putri di rumah juga punya alat musik ya. Iya, punya studio musik. Studio musik ya. Iya. Dan juga sudah di offline-nya juga ada, online-nya juga ada di YouTube ya. Ada. YouTube-nya udah ada juga. Udah menetes. Udah. Aduh. Alhamdulillah subscribernya alhamdulillah lah. Waduh, kalah YouTube dan TV ini. Iya berat. Tapi udah ada penghasilan tiap bulan dari YouTube itu ya. Itu yang online ya, yang offline apalagi ya. Oke, nah balik lagi ke pertanyaan. Kenapa ini harus aktif di kampus? Nah,
kenapa kita tuh harus aktif? Kita mahasiswa, kita itu pemuda, yang mana kita itu harus menjadi orang yang melakukan revolusi. Revolusi ya? Iya, Aduh, bahaya karena ini. kalau pemudanya nggak gerak, pemudanya nggak mau melakukan perubahan, gimana negara mau maju? Gitu. Wih, keren sekali ya. Kalau bukan pemudanya yang gerak, siapa lagi kan? Siapa Nggak mungkin lagi? kan yang tua-tua, Udah, udah yang calon-calon camat nih, maaf kata gitu kan? Iya, semuanya calon camat. Cuma yang tua kalau dari duniawi memang sudah Iya. saatnya ya. Jangan diperjelas lagi. Oke, Put, berarti seorang mahasiswa harus bergerak. Iya. Kalau tidak bergerak gimana? Apakah tidak yakin dengan orang tua-tua sekarang? Bukan nggak yakin sama orang tua sekarang, kita kan nggak tahu nih umur orang tua yang ini nih sampai kapan nggak tahu. Masa iya generasinya mati di situ aja? Masa iya pembangunan atau perubahannya stuck di situ aja? Nggak mungkin. Jadi kita harus melakukan perubahan terus. Harus melakukan perubahan dengan bergerak secepatnya ya? Iya. Oke. Jangan mau ketinggalan sama negara lain gitu. Woi, ya, maju sekali ini pemikirannya. Jangan mau kalah atau jangan mau inilah ya. Iya. Pokoknya kita dari negara lain kalau tidak bisa maju dari negara itu minimal imbang lah ya. Iya. Skor 0-0 ya. Jangan kayak Piala AFF kemarin ya. 4-0, 2-2. Kosong. Ya, namanya juga usaha, tapi Garuda sudah berusaha ya. Kemana nih arah kita ya? Nah, apa saja yang telah Put lakukan di kampus? Bergerak? Apakah di organisasi atau yang lain segala macam? Kalau Iput di kampus, Iput aktif di BEM, di HIMA. Di HIMA ya? Iya, di BEM, UKM. Badan Eksekutif Mahasiswa Iya, ya? UKM juga? UKM juga, insya Allah aktif di semua organisasi dan semua kegiatan kampus. Contohnya kayak misalnya di sekolah ada talk show atau ada seminar, Iput alhamdulillah ikut serta, walaupun kadang kita di situ cuma jadi pembaca Al-Quran atau pembawa acara. Yang penting kita harus ikut andil gitu. Yang penting harus ikut andil ya? Yang penting di panggung itu ada kita? Iya, jangan ini keren. takut tampil gitu. Wah, nah ini nih, jangan takut tampil. Mahasiswa sekarang banyak yang takut tampil ya? Takut banget. Tapi hebat berkeluar di media sosial ya? Iya, kebanyakan orang belakang. Oke, lanjut. Iya, kebanyakan mereka cuma di belakang layar. Terus di media sosial, wah hebat nih orangnya. Tapi pas sudah ketemu langsung, oh enggak gitu. Oh, Mereka, Ternyata sudah ketemu langsung di luar ekspektasi ya? iya, di luar ekspektasi kita. Oke. Nah, menurut Put, mahasiswa itu memang harus aktif atau gimana? Put yang udah aktif nih. Terus teman-teman kan belum tentu aktif semua. Iya. Kebanyakan malah enggak kan? Kalau menurut Putri, Put, harus aktif atau gimana? Harus atau berdiam diri saja lah, main aman? Harus. Menurut Iput harus, karena kita nggak mungkin nge-stuck di situ aja. Stuck di situ aja nggak Iya, mungkin. buat terutama buat diri kita sendiri, nggak mungkin kita diam di rumah aja nih, contohnya Iya. nggak berlama Ngabisin sama beras aja lah ya. Iya, masa kita nggak berbaur sama orang banyak. Semakin banyak kita linknya, semakin banyak kenalan dan semakin banyak juga pengalaman hidup kita. Dan di saat pengalaman itu apa yang kita kerjakan ya? Oke, sejauh ini apa yang sudah Put berikan untuk kampus Put dulu? Untuk kampus, mungkin kalau untuk prestasi Put untuk ke kampus belum, tapi Prestasi itu jangan lah. Nanti prestasi itu. cukup jadi mahasiswa yang baik dan aktif, menaikkan nama baik kampus itu aja. Aktif menaikkan nama kampus ya. Menjadi host, Nah, mengisi seminar, ini segala Iya. macam. Nah, kita balik pertanyaannya. Tapi sebelum itu sudah banyak yang diberikan ke kampus ya. iya. Tapi untuk sementara bukan prestasi dulu Iya, lah ya. bukan Ya prestasi untuk apa dulu. ya? Untuk menjadi orang hebat di Senayan juga nggak butuh prestasi ya. Butuh janji-janji ya. Karena sukses kita tuh kita kan yang nentuin, bukan itunya, bukan nilainya atau Oke apanya. ya. Prestasi itu bisa nanti lah pakai orang dalam. gampang. Orang dalam. Oke, kita balik pertanyaan. Nggak ada ya jurusan orang dalam di kampus? Nggak ada jurusan Nggak orang ada. dalam. Padahal itu sangat dibutuhkan loh. Dalam dunia pekerjaan orang dalam ini. Gimana ya caranya, trik, tip untuk mendapatkan orang dalam itu yang dibutuhkan sebenarnya. Aduh, nanti marah lagi. Put, sekarang kita balik pertanyaan. Put sudah banyak
menurut saya pribadi memberikan untuk kampus. Yang diberikan kampus untuk Put sendiri apa? Untuk mahasiswa yang aktif seperti Put. Apakah semacam tepuk tangan doang? Apakah ada piagam penghargaan, plakat segala macam? Kalau untuk itu nanti dikasih piagam dari kampus. Piagam dari kampus? Iya. Apakah itu yang Put harapkan, yang Put tunggu-tunggu sebenarnya? Enggak sih. Cuma sebenarnya itu pengalamannya yang perlu gitu. Pengalamannya yang perlu. Sebenarnya mau dapat piagam ataupun apa, penghargaan apapun ada, ya udah nggak usah gitu. Iya, okay. Yang perlu pengalamannya. Betul sekali ya. Piagam hanya selembar kertas. Iya. Ya. Kalau pengalaman itu nggak bisa diukir dengan kertas ya. Aduh, bisa juga saya ya. Ini juga Put penyair senja. Anak senja? Anak senja, jarang sholat maghrib. Akhirnya bermasalah dengan istri, saya mundur dari anak senja ya. Di rumah saja sholat maghrib sama anak. Itu anak senja. Jadi imam yang baik. Ini ingat ya nyanyinya kayaknya. Oke, Put. Keinginan Put di kampus. Nah, ini nggak apa-apa ya ditanya. Nggak apa-apa. Mahasiswa, bukanlah mahasiswa. Dunia kampus, struktur kampus. Harusnya seperti apa ke mahasiswa agar mahasiswa ini tidak menuntut hanya untuk belajar? Nah, itu terutama dukungan dari kampus itu penting ya. Oke. Nah, ini penting nih ya, dengarkan ini orang Penting kampus. ya. Oke. Nah, dukungan dari kampus tuh penting. Contohnya kayak semua kegiatan itu kita tuh butuh alat, butuh apanya gitu, operasionalnya gitu. Kemudian dan satu lagi, kalau misalnya mahasiswa mau mengadakan acara, kampus jangan kayak ngelarang gitu. Iya, betul. Karena di situ ajang mereka buat mengekspresikan apa yang mereka punya gitu, mengeluarkan bakat mereka, mengeluarkan kemampuan mereka masing-masing gitu. Oke, kita ambil dilarang. Dan saya juga sering dengar ini, banyak sekali mahasiswa yang bikin acara, bikin kegiatan tapi dilarang oleh kampus. Menurut Pus, kenapa ini dilarang? Apa sih salah mahasiswa sebenarnya? Ini karena flyernya bahasa Inggris semua atau gimana ini? Kan kampus ya, mahasiswa sering bikin flyer, poster ya, setiap ada kegiatan kan bahasa Inggris aja semua ya. Atau ini kenapa nih? Apakah nggak menguntungkan oleh kampus atau gimana? Atau malah merugikan kampus? Menguntungkan sih, nggak merugikan kampus juga. Mungkin contohnya nih kayak sekarang Iput dari UKM Iput mau ngadain turnamen futsal. Betul. Nah, udah minta izin ke kampus. Sebenarnya kampus mengizinkan, cuma nanti yang di atas dari dinas pendidikan belum mengizinkan karena kita masih pandemi katanya. Nggak mungkin kita apain keramaian. Jadi di pending dulu, pending nanti akhirnya nggak jadi juga. Akhirnya nggak jadi ya? Iya. Oh gitu. Saya ingat salah satu kampus di luar negeri sana. Luar negeri. Memang seperti itu, sebenarnya mereka mau mengizinkan. Ini ingat ya, kampus di luar negeri, bukan kampus di dalam negeri ya. Mereka sebenarnya mengizinkan. Cuman gengsi saja cepat-cepat mengizinkan. Ini kayak seperti kita nembak cewek, padahal dia suka. Tapi gengsi aja menjawabnya secepat itu. Ya nantilah dipikir-pikir dulu, seminggu, 2 minggu, akhirnya lupa ya. Tarik ulur seperti itu ya. Kampus sama perempuan ini sama hampir-hampir sama. Ya, sensitif ya. Denger ya. Oke, kita break sejenak. Oke, pemirsa Otaki, kembali lagi bersama saya, host yang insya Allah akan menjadi kondang dan fenomenal. Minimal di Kecamatan Payakumbuh Utara ya. Oke, sebelum kita bincang-bincang lagi dengan bintang tamu kita, Putri, salah seorang mahasiswa kampus Tekip Abdi Pendidikan Kota Payakumbuh ya. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada pemirsa DNET TV dimanapun Anda berada. Terima kasih kemarin sudah ikut dan berpartisipasi dalam rangka HUT DNET TV yang ke-10 hingga sampai puncaknya ya. Sangat berterima kasih sekali kami dan mohon maaf kalau banyak kekurangan, dan selamat tahun baru untuk semuanya, tahun 2022 ya. Semoga tahun 2022 ini setelah ini menjadi tahun 2023. Tuh ya. Jangan berhenti dengan tahun 2022 ya. Putri ini belum wisuda masalahnya. Iya, belum
nikah juga. Oh, belum nikah juga. Waduh, curhat jadinya ya. Oke, ini sedang nyusun ya sekarang? Iya, lagi nyusun. Ya. Jurusan bahasa tadi Bahasa. ya. Ini yang disusun apa ini sekarang? Skripsi. Iya, skripsinya apa ini? Kategorinya apa sih? Konsepnya, temanya apa? Kalau Putri sendiri ngambil pendidikan. Pendidikan. Iya. Berarti sudah diriset semua, sudah ini semua. Udah. Biasanya ini kan kalau yang saya tahu nih Put, suka guru pembimbing agak ini kan biasanya. Emang ada masalah sih sama ini sebenarnya? Nggak, ini secara umum ini ya. Antara mahasiswa dan guru pembimbing ini kenapa ini? Kadang udah klop, ada sedikit, waduh dirubah lagi, direvisi lagi. Pandai-pandai mahasiswanya sebenarnya. Oh, pandai-pandai pandai-pandai. kita ngambil hati pembimbingnya gitu. Iya ya. Kesana, Semuanya berpandai-pandai. ya bawa rantang ya, jangan kacang ya. Kacang ini ya. GD titik ya. Oke, ini apa lagi yang kita bahas ya? Oke, Putri, kan sudah lama ini, sebentar lagi wisuda, berarti sudah lama juga ya menduduki kampus. Iya, udah jadi angkatan paling tua katanya. Angkatan paling tua ya. Oke, selama ini, sejauh ini apa yang terlintas di pikiran Put tentang kampus ini? Apa sih kampus itu menurut Put sebenarnya? Sebenarnya kampus itu menurut Putri sendiri itu tempat kita buat bertukar pikiran. Bertukar pikiran? Ya, terus tempat kita situ mengubah pola pikir juga. Mengubah pola pikir? Iya. Di Stekip Put dapatkan semua itu? Semua dimanapun kampusnya itu tergantung kita sih. Tergantung kita? Iya, tergantung dirinya sendiri gitu. Karena mau kita kuliah di UI, UGM itu, tapi kalau kita nggak melakukan apalah namanya gitu, ya melakukan percuma. perubahan Iya. lah, melakukan adalah sentuhan-sentuhan ya, jangan monoton untuk belajar aja ya. Iya, kalau fokus belajar aja hasilnya gitu-gitu aja gitu. Iya. Jangan fokus mencari gelar Iya, ya. yang didapat cuma nilai doang nanti, tapi pengalamannya enggak gitu. Oke ya, pas nanti cari kerja ya udah nganggap-nganggap ya, nggak ngerti apa-apa ya. Iya. Yang umum nggak ngerti, yang pendidikan di dunia pekerjaan, padahal yang di dunia pekerjaan itu nggak dicari ya, nggak ditanya ya berapa. Ya itulah Berapa IPK sebenarnya. katanya, nggak ditanya. Apalagi di Indonesia ini mencari pekerjaan sangat susah ya. Kalau di luar negeri, di Amerika, abang pernah di Amerika dulu ya. Mencari pekerjaan itu misalnya mencari seseorang untuk editor. Dicari editor. Udah. Karena, siapapun yang bisa masukin lamaran ya. Karena gini, kalau kita fokus belajar aja, nilai kita akan segitu-segitu aja. Tapi Segitu-segitu aja. Iya, yang dicari itu pengalaman. Karena nanti kalau kita di dunia kerja pasti yang tanya, pernah aktif di organisasi apa aja, punya betul. pengalaman apa, bukan nilainya berapa, nggak kayak gitu kan. Apalagi nanti ya di perusahaan yang kita tempat bekerja atau di dinas instansi, ternyata ketua organisasi itu kita juga dalam organisasi yang sama ya, itu lebih gampang ya. Itu lebih solid tuh, langsung muncul. Oke, ya kita balik lagi tentang pekerjaan, cara perusahaan atau dinas mencari pekerjaan atau membuka lamaran pekerjaan untuk masyarakat. Kalau di luar negeri cukup, misalnya dicari editor. Mereka posting di media sosial. Kalau di Indonesia beda lagi ya, dicari editor, tinggi sekian, good looking diutamakan, good looking belum pernah menikah. Ini hubungannya apa sih sama editor? Kecuali dia cari artis ya. Iya, cari artis bisa, cari pendamping hidup boleh. Ini ada, substansinya ke sana nggak ada sebenarnya. Oke, Putri, ini kita banyak nyindir dari tadi ya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya, memang itu tugas kita. Fakta, karena itu fakta, bukan Itu fakta ya, rahasia umum ya. Iya. Rahasia tapi umum tahu ya. Aduh, oknum itu. Oknum tapi banyak ya, rame. Oke, Putri, selama ini dari sudut pandang Putri ya. Iya. Apa sih yang harus dibenahi dari kampus, dari mata seorang mahasiswa? Menurut Put. Yang harus dibenahi dari sebuah kampus itu pertama strukturnya. Bagaimana kondisi dalam kampusnya gitu. Kondisi dalam kampus. Iya, karena kampus itu bakal berkembang, bakal maju, karena dia tuh nggak takut memberikan kebebasan sama mahasiswanya.
Bukan berarti mahasiswa yang sekarang dikekang ya, cuman kurang diberikan kebebasan. Tapi kemarin antara mahasiswa dengan dosen-dosen STEKIP, saya lihat begitu dekat, akrab. Apakah itu pencitraan atau? Enggak, mungkin cuma beberapa dosen doang yang dekat gitu. Oh gitu ya, udah biasa. Sama dosen tertentu gitu. Tertentu ya. Itu karakter seseorang. Itu. Ya, jadi kampus jangan takut takut coba hal yang baru deh gitu. Jangan takut kampus kalau mahasiswanya lebih pintar dari dosennya, menurut abang sih. Iya gitu. Padahal nanti kalau mahasiswanya ini berprestasi mengharumkan di kancah nasional atau internasional, yang harumkan nama kampusnya juga. Iya, ya? nama kampus juga yang bakal naik. Alumni mana ini? Kata. Iya. Contoh kayak itu Kak Dona kan? Oke. Iya, dari STEKIP juga kan? Dari STEKIP ya. Iya. Ibu Dona itu kakak saya, itu sudah saya anggap kakak kandung. Sama. Aduh, Bu Don itu orangnya sangat baik sekali, sangat loyal dan tidak memilih-milih. Iya, dia dari nol banget kan Ah ya, saya tahu banget itu. Kemarin beliau itu pimpinan saya di Bawaslu. Saya di Bawaslu tingkat kecamatan atau Panwascam ya. Itu dari STEKIP loh. Dari STEKIP loh, Ibu Maidona SPD. Jurusan bahasa juga loh. Oke. Ibu Maidona SPD, Komisioner Bawaslu Kota Payakumbuh, Divisi HPP Hukum Penindakan Pelanggaran. Iya, saya tahu. Makasih Bu Don. Mudah-mudahan nanti Putri ini menggantikan posisi Bu Don di Bawaslu Kota Payakumbuh ketika Bu Don nanti duduk menjadi komisioner di tingkat provinsi. Amin. Doa-doa orang nyeleneh ini biasanya dijabah oleh Yang Maha Kuasa. Nyeleneh apa teraniaya nih? Teraniaya juga. Orang yang nyeleneh itu berawal dari karena dia teraniaya. Ini hanya mencari alasan klise ya. Oke Put, di luar kampus apa yang sudah Put lakukan sebagai mahasiswa untuk masyarakat umum? Ikut aktif di organisasi-organisasi masyarakat, ikut dalam kegiatan-kegiatan nagari contohnya kayak Nagari ya? Iya. Berarti ini di kabupaten 50 kota? Iya. Di tinggal di Andaleh. Nagari Andaleh? Iya. Kecamatan Lua ya? Iya, kecamatan. Oke, berarti sama kita ya. Satu kecamatan cuma beda nagari ya. Oke, hidup kabupaten. Kita menjarah ke kota. Oke, ikut organisasi, ikut kegiatan-kegiatan di sana. Ini sebanyak ini yang Put ikuti, baik di kampus ataupun di luar kampus. Enggak capek itu, padahal tidak mempengaruhi nilai sedikit pun. Balik lagi ya, kalau capek nggak capeknya, capek pasti gitu. Cuman kita butuh pengalamannya gitu. Kita butuh orang-orang hebat gitu. Butuh orang-orang hebat. Iya, kita butuh pengalaman dari orang-orang itu gitu. Oke, butuh pengalaman dari orang-orang hebat ya. Ini keren sekali ya. Orang-orang hebat itu pengalamannya prosesnya sangat panjang ya. Tidak ada yang sampai instan, dia ke yang benar-benar. Oke, yang instan ikut idol aja lah ya. Saya sering makan mie instan, ujung-ujungnya usus buntu. Nyari yang instan ya, akhirnya habis. Iya, Artis. atau pakai orang dalam mungkin. Oke, nah ini orang dalam lagi ya, instan lagi ini jurusan yang kita cari ini. Oke, Putri, di masyarakat aktif juga sebagai mahasiswa. Ada nggak yang perlu dirubah dari kebiasaan masyarakat kita ini? Kebiasaan dari masyarakat Yang tidak disukai oleh mahasiswa. Mereka yang berpikirannya masih kayak berpikiran orang awam gitu. Oke. Belum maju ke depan gitu. Belum ya, sebagian belum ini ya. Belum bisa menerima keadaan ya. Iya, mereka masih kayak kayak kegiatan KKN misalnya, mahasiswa melakukan gini-gini. Nah, mungkin sebagian orang bisa menerima, tapi sebagian orang mungkin apa sih nih gitu. Pasti masyarakatnya ada pro kontranya lah. Iya, apa sih ini mahasiswa beautiful is dead ya, mati kerancaan aja ke sini iya, ya. kebanyakan mereka kayak gitu. Tapi nggak salah masyarakatnya juga sih. Tapi kadang kalau KKN sih emang gitu, yang sifat asli mahasiswanya kelihatan juga gitu. Ketahuan ya di sana iya, ya. Sifat aslinya keluar. Ada yang benar-benar pengabdian, Iya, ada yang pencitraan, ada yang sekedar buat cari nilai doang gitu. cari nilai doang ya. Di sana cuma main-main doang. Pas udah dosen minta nilai ya, buru-buru ya. Cuma buat story. Stories. Oke, story doang. Oke, Putri. Kemarin saya lihat aktif di host. Ini belajar. Belajarnya otodidak.
Otodidak. Iya. Otodidaknya dari mana? YouTube, melihat dari langsung? Dari YouTube ada juga, dari langsung ada juga. Oke. Dari mata Putri, apa enaknya menjadi host? Ya enak. Kita belajar public speaking, kita berani tampil di depan umum, itu udah yang hal hebat banget gitu. Hal hebat banget. Iya, orang lain belum tentu loh bisa di depan kayak sekarang. Akhirnya saya bisa mengundang host kampus Tekip. Oke. Put di kampus sendiri menjadi host atau masih ada teman-teman yang lain yang berani tampil? Sebenarnya ada banyak, cuman Tapi kalah saing sama Put. enggak juga. Enggak juga. Cuma mereka nggak berani buat ngeluarin itu gitu. Ngeluarin Kemampuan mereka gitu. Kemampuan. Kayak contohnya nih, kita disuruh jadi protokol, jadi MC. Cobalah gitu. Nggak bisa. Padahal dia mampu gitu, tapi nggak berani buat ngeluarin itu. Oke, nggak bisa sebenarnya. Saya nggak dibayar loh. Sebenarnya kan yang dibutuhin ya tadi pengalamannya tadi itu, berani tadi, coba itu gitu. Oke. Salah benernya udah bodo amat gitu. Kita berani coba dulu. Maju terus pantang malu ya. Iya, malu terakhir aja. Urat malunya dibuang dulu. Buang dulu malu ya. Salah juga kita di depan nggak bakalan dibunuh sniper ya. Iya. Aman-aman aja kan? Aman, nggak ada yang nembak tuh. Oke, kita break sejenak. Oke, pemirsa Otaki, kembali lagi bersama saya dan tentunya masih dengan bintang tamu yang sama. Alhamdulillah, Putri masih bersedia duduk di tempat saya, di depan saya untuk kita ajak bincang-bincang dan diskusi tentang dunia kampus. Tentang semua hal tentang mahasiswa yang aktif dan yang tidak aktif ya. Yang benar-benar kuliah dan yang benar-benar dikuliahkan. Beda makna itu sebenarnya ya. Oke, masih betah Put ya? Masih. Kita di segmen akhir ya. Ada pertanyaan? Enggak, apa aja. Mau nanya apa? Boleh. Enggak, dari Putri ada pertanyaan tentang ini? Enggak ada ya, aman-aman aja ya. Abangnya mungkin mau nanya apa lagi? Oke, nah ini yang saya tunggu-tunggu ya. Sejauh ini, apa yang belum dapat Put dapatkan di dunia kampus dan ingin sekali Put dapatkan? Yang belum didapatkan dari keinginan Put. Pengen kerja sama kampus lain. Pengen kerjasama? Iya, maksudnya ada link dengan kampus lain. Misalnya kayak kita mau praktek ini, kita gabung dengan kampus lain. Kita kayak pertukaran pelajar gitulah gitu. Itu yang belum ada. Pertukaran mahasiswa lah ya. Iya. Dan hubungan ini benar-benar tidak ada rekayasa ya, tidak sekedar formalitas doang ya. Iya, emang kita di situ emang buat cari ilmunya gitu. Cari ilmunya ya. Bertukar pikiran sama orang-orang sana gitu. Oke. Ini menarik ya, jangan sampai kampus ini merasa wah dengan dibanding kampus lain sehingga menutup untuk kerjasama ya. Biasanya ini ada ya kayak kampus-kampus luar negeri kayak gitu ya. Misalnya kampus ini besar sekali, dia anti kerjasama dengan kampus-kampus kecil. Cuma di situ kayak gitu loh. Apalagi kalau lagi nongkrong sama teman-teman kan, kuliah di mana? Yang kampusnya yang di pinggir jalan yang tingkatnya cuma satu itu ya katanya. Yang cuman ya kayak gitulah. Kebanyakan kan orang nganggap rendah gitu, tapi mereka kan nggak tahu skill anak-anak dalamnya gimana. Nah ini yang kita bahas ini. Menurut Putri, apakah dengan kita kuliah di kampus ini kecil, ini yayasan, lalu kita kuliah dengan kampus besar dengan nama besar, apakah ada nanti di mata masyarakat? Selama ini ada perbandingan di mata masyarakat ketika kita kampus di tempat yang besar dibanding di tempat yang kecil. Ini nggak mungkin ya kita sebut ke nama kampusnya. Ada. Apa sih tanggapan Putri selama ini? Contohnya kayak Putri sendiri sama tetangga. Tetangga nanya, kuliah di mana katanya. Oh, kok di situ kuliah katanya. Emang nggak diterima di sana? Ngapa coba situ? Nanti lulus dari sana mau jadi apa katanya. Kan akreditasinya ini itu. Kalau Putri cuma jawab, kan suksesnya orang tergantung dirinya gitu. Gimana mau kuliah di kampus ternama, mau kuliah di luar negeri pun nanti kalau
yang dibawanya nggak ada, ya udah percuma gitu. Jadi kita tuh sukses kita yang nentuin, bukan tempat kuliahnya, bukan tempat kuliah, bukan omongan orang. Iya, tapi kita sendiri gitu. Oke, yang nanya tadi sebenarnya anaknya nggak kuliah ya, nggak diterima dimanapun ya. Bisa Iya, jadi. anaknya kuliah, cuman dia karena milih-milih tempat kerja kan, karena merasa dia dari kampus yang gitu. Oke, sebelumnya Put nggak punya keinginan kuliah di kampus-kampus ternama, di kampus-kampus besar? Kalau keinginan pasti ada. Pasti ada ya. Cuman kemarin emang daftar ke STKIP karena Putri anak terakhir. Harapan orang tua satu-satunya gitu, tinggal Putri sendiri gitu. Karena yang sekolah yang itu cuma Putri gitu kan. Jadi orang tua nggak mau pisah jauh gitu. Oke. Soalnya Putri tinggal sama orang tua gitu. Jadi kalau orang tua sakit, kalau apa, siapa yang mau ngapain gitu. Biar lebih dekat ya. Iya. Nggak usah jauh-jauh lah kuliahnya. Dan pasti orang tuanya berharap setelah ini Putri menjadi guru ya. SPD ya. Mudah-mudahan bisa jadi dosen. Jadi dosen, amin. Amin. Apa sih yang nggak mungkin zaman sekarang ini ya. Oke, Putri. Mungkin ada sesuatu yang Putri sampaikan atau pesan-pesan atau harapan Putri. Oke, kita ke harapan Putri aja dulu. Apa sih harapan Putri untuk selanjutnya dalam hidup Putri dan untuk kampus sendiri? Kalau buat hidup Putri, harapan kedepannya. Jangan sebut nikah ya. Enggak, nikah terakhir. Oke, nikah terakhir ya. Ya salah. Oke, jodoh nantilah. Iya, jodoh di tangan Tuhan. Iya. Kalau harapan Putri buat kehidupan Putri kedepannya bisa berguna buat masyarakat banyak gitu. Ya. Nggak cuma. Klise sekali sih jawabannya, yang lebih keren. Iya, buat masyarakat berguna. Iya pastilah ya. Itu. Terus Putri sendiri pengen buat lapangan pekerjaan buat orang banyak gitu. Jadi walaupun jual bakso misalnya ya. Bisa jadi. Iya. Ya. Karena Putri sendiri di rumah juga jualan gitu. Kan saudara-saudara kita yang pengen jadi pengusaha muda. Oke, saudara-saudara kita yang berdarah Jawa itu kan identik dengan bakso. Nggak lepas seperti dari itu. usaha gitu. Oke, ini bukan membuli ya, tapi Iya, kan tapi emang kayak gitu. realitanya ya seperti itu. Bikin lapangan pekerjaan ya. Iya, jadi kita bisa buat orang kerja sama kita gitu. Itu udah yang gimana ya, seneng rasanya bisa nolong orang gitu, walaupun kita nggak bisa langsung ngasih material atau apa. Iya, yang penting adalah sesuatu untuk orang itu ya. Oke, untuk dunia kampus apa sih harapan Put terbesar untuk semua kampus lah? Put kan tidak monoton belajar, Put aktif di organisasi, pasti bisa melihat dari sudut mata Put tentang kampus ini sendiri. Apa sih harapan Put? Harapan Putri buat semua kampus nih ya. Jangan mana ya, kadang yang mematikan karakter mahasiswa itu kampusnya sendiri gitu. Kadang yang mematikan karakter mahasiswa kampus sendiri. Iya. Jadi jangan takut buat terbang ke dunia luar gitu. Jangan takut untuk berkeluar, jangan takut itu, dan jangan beri kebebasan sama mahasiswa, tapi yang sesuai aturannya ya, nggak keluar dari yang itunya. Beri kebebasan kepada mahasiswa, tapi ada koridor aturan yang harus dipatuhi ya. Berarti selama ini yang terlihat ini banyak yang sedikit dikekang lah ya. Ada ya. Ada. Oke. Nah, Put, kita ada sesuatu pertanyaan yang sedikit agak nyeleneh. Tapi mudah-mudahan Put mau menjawabnya ya. Selama ini mahasiswa identik dengan demo. Dikit-dikit demo, dikit-dikit demo kok dikit-dikit ya. Rame-rame aja ya. Menurut Put, demo seorang mahasiswa, bukan seorang ya, demo mahasiswa itu penting atau gimana? Gini, sebelum kita demo, kita tentunya harus tahu apa masalahnya. Substansinya ya? Iya, kita harus tahu. Kalau misalnya, kan ada tahapannya gitu. Iya. Kita, kalau misalnya orang yang itu tuh udah nggak bisa diduduin, nggak bisa diajak bicara baik-baik gitu. Ya udah, baru bisa demo. Tapi kita harus omongin dulu baik-baik gitu. Contohnya kayak kita yang kemarin di DPRD, gitu. Kita harus ngomong dulu sama orang tuh, sebenarnya masalahnya apa gitu.
kita harus cari tahu dulu masalahnya. Kalau nggak direspon, nggak di itu gitu, ya udah baru bisa Kita kroyok ya, Iya. kroyok maksudnya demo gitu. Iya, baru. Tapi itu pun kita demo harus dengan cara yang berattitude lah gitu. Berattitude. Nah, yang tahu tahu takarannya, jangan yang brutal gitu. Jangan asal-asalan, jangan anarki lah ya. Iya, jangan nanti kita yang demo tapi dampaknya banyak loh ke Iya, masyarakat. jangan gitu. anarki, jangan cuma sekedar cari panggung, Iya. jangan pencitraan. Kadang orang demo kita ikut demo Iya, gitu, tapi padahal yang di tempat demo pesona nggak tahu ya. nggak tahu ya. Kebanyakan kayak gitu, cuma ikut-ikut doang. Udah nggak tahu tuh berpesona lagi ya. Nah, dan kadang yang anarki itu yang mereka yang kebanyakan yang nggak tahu gitu. Yang nggak tahu, yang pokoknya ikutan ya. Mungkin masuk kampus ini sekali seminggu ya, pas ada demo ya udah turun ya. Iya. Oh ada nih kerjaan anak saya ya, pas lihat katanya di media online. Oh iya dia kuliah ya, ternyata demo, nggak apa-apa lah. Padahal masuknya pas demo doang. Oke. Put, terakhir nih. Nah, Pesan-pesan Putri untuk teman-teman semua mahasiswa, ada nggak yang ini sampaikan? Silahkan, ini kamera Put. nah, buat teman-teman mahasiswa yang seperjuangan yang lagi cari gelar gitu, jangan takut buat melakukan perubahan, jangan takut buat tampil di dunia luar, karena kita butuh pengalaman yang banyak di umur yang segini. Kita masih butuh orang-orang hebat di luar sana gitu, kita butuh pelajaran hidup sebenarnya. Terus satu lagi, jangan merasa minder karena kita kuliah di kampus yang kecil mungkin gitu. Jangan merasa minder karena sukses kita itu kita yang nentuin, bukan di tempat kita kuliah atau dimanapun. Karena orang yang nggak kuliah aja bisa sukses loh gitu. Jadi sukses itu kita yang menentukan, keinginan kita sendiri. Oke, menarik sekali. Yang menentukan sukses itu kita sendiri. Iya. Yang orang nggak kuliah juga bisa sukses Iya. ya. Contohnya nih yang samping abang ya. Walaupun nggak kuliah tapi bisa sukses. Iya. Sukses bertahan dalam pahitnya hidup. Sukses bertahan ini ya, sebenarnya nggak sukses dari finansial, tapi sukses bertahan apapun caranya demi anak istri bisa makan. Itu kan sukses juga ya. Iya. Sukses itu kan subjektif ya. Ya, kan Allah udah bilang, aku tidak akan mengubah nasib seorang hamba kecuali Dia yang ingin mengubahnya. Nah itu ya, banyak orang yang berdoa semoga di tahun 2022 ini semakin baik, karir saya meningkat, jodoh saya cepat, ini segala macam. Dia Tapi berdoa. usahanya nggak ada, percuma Nggak ada gitu. ya. nggak Dia ada berdoa usaha. dalam selimut dari pagi sampai sore ya. Aduh, menyebalkan sekali Anda. Sibuk di depan HP aja. HP bergerak nggak mau. Oke, Putri, cukup sekian ya. Iya. Makasih sudah hadir di sini. Iya, undang lagi nggak nih? Ah, pasti. Nanti kalau ada kegiatan yang yang lebih kontroversi lah ya, yang mungkin dari pihak ini tidak mengizinkan, dari pihak ini mendukung, Wah, ini kabarin, nanti kita undang ya. aman. Aman ya. Atau ada rencana atau kegiatan-kegiatan yang akan dieksekusi lebih cepat, bolehlah kita kabarin, kita undang. Misalnya futsal. Tapi nggak jadi ya. Mudah-mudahan dibolehin deh, dapat izin. Dapat Lagi izin. nunggu izin dari pendidikan aja. Lagi- Di kampusnya diizinin gitu. Berarti yang belum dari dinas pendidikan ya. Iya, katanya masih pandemi katanya. Oke, oh pandemi ya, aduh lupa ya, Pandemi. pandemi gini ya, banyak sekali kegiatan yang diundur ya, di cancel gara-gara pandemi. Pandemi. Waduh, pandemi ini memang COVID-19 ini merusak tatanan kehidupan sebagian. Cepat-cepat pergi deh. Iya, cepat-cepat pergi ya, sudah merusak tatanan kehidupan sebagian ya, Kan sebagian udah lagi vaksin tidak. semua. Udah divaksin kok, ada kok. Yang sebagian kena pandemi, yang sebagian tidak ya. Tergantung pandemi ini pintar ya, COVID ini pintar melihat situasi ya. Iya. Kondisi. Kalau yang berhubungan dengan tidak menguntungkan sesuatu ini Tergantung fit, situasi ya. dan kondisi. Tergantung sikon ya, situasi dan kondisi. Tapi kalau sudah menguntungkan pihak tertentu ya, nggak ada landai ini COVID ya. Tapi kalau tidak ya, COVID ya, semua harus di prokes ya. Nggak di Indonesia nggak pukul rata kok, di luar negeri, di Kongo, Iya. di Papua itu semuanya memang seperti itu. Nggak bagus pandeminya, nggak bagus aturan. Di Indonesia keren banget loh. Udah ya, untung durasi kita ada habis ya, kalau nggak ada. Kacau ini. Oke, makasih Put. Sekali lagi ya, mohon maaf kalau ada salah-salah Iya, kata ya. sama-sama. Saya doakan Putri cepat wisuda ya. Amin. Nggak ribet menyusun skripsinya Amin. ya, dan mendapatkan guru
pembimbing yang sangat keren sekali, yang loyal dan sangat mengerti akan mental mahasiswa ya. Tolong ya kepada dosen-dosen kalau sudah betul, kalau sudah oke skripsi anak didiknya ya, jangan diralat-ralat lagi karena gengsi, karena ini segala macam ya. Nanti balas dendam mereka ke anak Anda gimana nanti ketika mereka menjadi dosen ya. Tutup mata rantai itu ya. Curahan hati banget, curahan hati Ya, sama mahasiswa. saya mengerti ini keadaan. Oke, kalau udah ini apa lagi, kalau udah clear ya apa lagi ya. Udahlah. Mental-mental karakter zaman jahiliyah itu dibuang, diputus, tutup ya. Intinya Kita jangan ini. mempersulit mahasiswa. Nah, jangan mempersulit kalau Anda tidak mau dipersulit ya. Mungkin Anda tidak sadar ya sedang dipersulit. Karena dalam kehidupan ini banyak sekali yang bisa dipersulit ya, kita yang tidak tahu ya. Kalaupun kita tahu, kita melempar kesalahan kepada orang lain ya. Oke. Atau mungkin bisa pakai prinsip kalau ada yang sulit ngapain yang mudah. Kalau ada yang sulit, kenapa ada yang cari yang mudah ya? Itu di zaman jahiliyah memang seperti itu ya. Iya. Struktur formal segala Iya. macam ya. Aduh, lagi asik nih ngobrol. Oke, Putri, saya doakan yang tadi ya, mudah-mudahan sukses. Amin. Dan sukses juga buat Dene TV Oh ke pasti, depannya. insya Allah, amin. Apapun cita-cita Putri, apapun keinginan Putri, cepat atau lambat, dan kita berharap cepat menjadi kenyataan. Iya. Oke. Cukup sekian pemirsa. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, baik yang saya sengaja maupun yang sangat saya sengaja. Terima kasih ya dari bincang-bincang kita bersama Putri, narasumber kita, bintang tamu kita, salah seorang mahasiswa dari Sekip Abdi Pendidikan Kota Payakumbuh. Ada 3045 kesimpulan yang dapat saya petik, tapi hanya satu yang ingin saya ungkapkan mengutip dari kata-kata Putri. Sukses itu tergantung kita, bukan dari kampus. Ya, jadi mahasiswa jangan minder, jangan takut, tetap maju terus, pantang malu ya. Panggung itu banyak, tinggal Anda memilih yang mana cocoknya ya. Untuk menjadi pejabat tidak perlu prestasi ya. Benar sekali. Itu panggung. Cukup sekian, karena kita masih dalam suasana pandemi ya, tetap pakai masker ya. Jaga jarak, jaga hati, jaga perasaan, dan jaga hubungan baik dengan siapapun, termasuk dengan mahasiswa, walaupun dengan kampus kecil tapi lihat prestasi dan organisasinya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.